Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rukunsi, NIM 85662948. Saya akan simulasi mengajar kelas rangkap. Saya masuk kelas. Assalamualaikum. Pagi, Pak. Sengaja Pak hari ini Pak gabungkan ya dari kelas 5 dengan kelas 6. Semuanya hadir? Hadir, Pak. Minta izin. Minta izin. Ya, sebelum kita belajar, pimpin doa dulu. Bapak silakan pimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, berdoa memulai. Gimana kabarnya hari ini, sehat ya? Sehat, Pak. Ya. Hari ini kita akan belajar ya, karena digabung jadi satu-satu Pak jelaskan ya. Mulai dari kelas 5 dulu ya, yang kelas 5, yang kelas 6 ya. Jadi yang anak-anak kelas 6 tolong diam dulu ya, perhatikan dulu mau menjelaskan pelajaran di kelas 5 ya. Baik anak-anak kelas 5, hari ini kita belajar masalah makanan. Nah, ini paling suka ini kalau makanan ya. Jadi makanan yang kita pelajari adalah makanan yang bergizi. Apa itu makanan yang bergizi? 4 sehat 5 sempurna, Pak. 4 sehat 5 sempurna. Ya, makanan bergizi adalah makanan yang mengandung zat-zat yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan kesehatan tubuh kita. Di antaranya ada karbohidrat, protein dan vitamin. Ya. Protein itu apa? Telur, Pak. Telur. Apalagi daging, Jangan kelebihan makan telur, Pak. ya. Karena protein itu ya dibutuhkan oleh tubuh ya sebagai penyusun sel-sel pada tubuh yang berguna untuk pertumbuhan. Jadi ya di masa kamu sekarang ya masa butuh pertumbuhan harus banyak-banyak mengandung makanan yang mengandung protein. Ya. Selain itu apa lagi? Dia makanan bergizi, ada makanan yang mengandung vitamin. Ya. Makanan yang mengandung vitamin ya, makanan yang dibutuhkan oleh tubuh untuk mengatur organ-organ tubuh bekerja sebagaimana mestinya. Ya, itu adalah makanan yang mengandung vitamin. Contohnya apa? Makanan yang mengandung vitamin. Jeruk. Terus apa lagi? Cabai, zansi. Apa lagi? Sayuran. Ya, itu makanan yang mengandung vitamin. Jadi jelas ya, untuk anak kelas 5, makanan yang bergizi itu makanan yang bagaimana? Makanan yang mengandung karbohidrat, protein dan vitamin. Ya, biasanya yang kita kenal dengan pasal sempurna. Nah, sekarang yang untuk kelas 5 ya, ini Pak bagikan contoh makanan ya. Ini ada beberapa gambar makanan. Nanti dari gambar tersebut kalian tentukan mana makanan yang mengandung karbohidrat, mana yang makanan yang mengandung vitamin dan protein. Ya, Pak? Paham untuk kelas 5? Nah, kalau paham ini Pak bagikan gambarnya. Nanti kalian pilih mana makanan yang mengandung vitamin. Gambar apa, Pak? Yang anak kelas 6 ya, perhatikan ya. Kemarin kita sudah belajar masalah penampakan alam ya di IPS. Nah, sekarang kita belajar masalah dampak globalisasi ya. Nah, anak kelas 6 tahu apa itu globalisasi? Pemanasan. Apa itu globalisasi? Perubahan Pemanasan skala. global, Pak. Pemanasan. Globalisasi. Ya, globalisasi itu semua masuknya hal-hal baru ke ruang lingkup kita. Apa contohnya? Misalkan contohnya handphone, ya. Yang dulunya tidak ada handphone, sekarang adanya handphone. Terus apa lagi? Internet, ya. Yang dulu tidak adanya internet, sekarang sudah masuk internet. Terus pakaian dan sebagainya, itu termasuk globalisasi.
Jadi menyeluruh, ya, semuanya masuk, bukannya hanya sekedar pakaian, alat komunikasi, tetapi banyak ada istiadat yang juga masuk ke ruang lingkup kita, ya. Begitu juga dengan bahasa, ya, masuk ke ruang lingkup hidup kita. Jadi ada dampaknya, ada dampak positif dan ada dampak negatif. Contohnya tadi handphone, dengan adanya handphone, dampak positifnya ada, dampak negatifnya juga ada. Apa dampak positifnya dengan adanya handphone? Main, itu salah satu dampak. Dampak negatif, ya. Terus apa lagi? Yang dampak globalisasi tadi, dampak dari globalisasi tadi. Selain handphone, kendaraan, dampak positifnya kendaraan mempermudah mempermudah kita perjalanan, ya, mempermudah kita dalam bertransportasi. Terus ya, selain dampak positif, ya banyak juga hal-hal yang baru yang masuk ke ruang lingkup hidup kita yang berdampak negatif. Jadi tergantung kita mau mengoreksi. Jadi semua hal-hal yang baru tadi, ya, tidak semuanya kita terima, tapi harus kita seleksi. Jangan sampai, ya, dampak negatifnya lebih besar daripada dampak positif, ya. Contohnya misalkan di sini banyak, ya, yang dengan semuanya itu tidak harus kita semua terima, ya, tetapi kita haruskan dengan tradisi dan keadaan budaya kita. Kalau misalkan dia tidak sesuai, ya jangan diterima, ya jangan dipakai karena tidak sesuai dengan adat atau kebiasaan di tempat tinggal kita, ya. Itu dampak dari globalisasi tadi, dampak negatifnya, ya. Jadi sampai pada anak kelas 6, ya, dengan kemajuan teknologi sekarang, ya, dengan dampak globalisasi tadi, ya, kita harus lebih teliti, ya, harus lebih menyeleksi mana yang lebih baik, ya. Jangan semuanya tersebut kita terima, ya, tetapi harus kita seleksi agar dampak negatifnya tidak terlalu besar, ya. Paham ya? Paham ya? Nah, sekarang Pak beri tugas, ya, yang kelas 6. Tugas, Pak. Ya, tugasnya bersama tadi dengan yang kelas 5. Ya, kalau kelas 5 tadi dari gambar tersebut, ya, kalian menentukan dampak. Yang kelas 5 tadi dampak apa makanan yang mengandung karbohidrat, vitamin dan mineral. Nah, yang kelas 6 di sini ada gambar, ya. Dari gambar tersebut kalian menentukan dampak positif dan dampak negatif dari globalisasi, ya. Nah, ini soalnya silakan diperhatikan, ya, silakan dicatat. Sudah belum kelas 5? Sudah. Sudah ya? Nah, kalau sudah silakan kumpul. Nah, dari hasil jawaban kelas 5, ya, kalau memperhatikan, ya, kalian sudah bisa menentukan, ya, makanan yang mengandung karbohidrat, vitamin, dan protein, ya. Jadi bisa ditentukan dari gambar ini, Pak, lihat ya, dari beberapa hasil pekerjaan kalian, ya, sudah bisa menentukan makanan-makanan tersebut, ya, makanan yang mengandung karbohidrat, vitamin, dan mineral. Nah, dari materi kita hari ini, ya, tentang makanan, ada lagi yang ditanyakan? Kelas 5? Jelas ya? Jelas ya? Nah, sekarang yang kelas 6, kelas 6 sudah belum? Sudah, Pak. Sudah kumpul, silakan kumpul. Ini, Pak. Beb. Nah, dari hasil jawaban kalian, ya, Pak perhatikan, ya, kalian sudah bisa menentukan mana yang dampak negatif dan mana yang dampak positif dari globalisasi, ya. Ya. Nah, sampai di sini
kelas 5 dan kelas 6 ada yang ingin ditanyakan tentang materi kita pada hari ini? Tidak, Pak. Tidak? Jelas ya? Ya, Pak. Nah, kalau jelas untuk hari ini ya kita cukupkan sampai di sini ya. Tapi sebelum pelajaran diakhiri ya, ketua kelas silakan pimpin doa terlebih dahulu. Baiklah, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya. Akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.